Yesus gak bayar perpuluhan. Serius nih. Teman-teman, aku mau jawab pertanyaan di atas ya, dari seorang teman yang aku anggap mewakili beberapa teman lainnya di VT aku sebelumnya, dengan judul "Perpuluhan masih berlaku, kok Yesus nggak pernah bayar?" Teman-teman, kalau ada yang bilang Yesus nggak bayar perpuluhan, pertanyaannya balik. Emang kamu pernah lihat catatan keuangan Yesus? Teman-teman, pertama ya, kita nggak bisa bilang Yesus nggak bayar perpuluhan hanya karena Alkitab nggak mencatat secara eksplisit. Ingat, Alkitab juga nggak pernah mencatat kalau Yesus pernah menyisir rambut. Tapi bukan berarti dia nggak pernah melakukannya, ya kan? Kedua, Yesus lahir di bawah hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Dan hukum Taurat mengajarkan perpuluhan. Dia hidup sebagai orang Yahudi yang taat. Bahkan di Matius 23 ayat 23, Yesus menegaskan bahwa orang-orang Farisi harus tetap melakukan perpuluhan tanpa mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Artinya, dia mengakui praktik itu sesuai hukum Taurat. Tapi ada yang lebih penting di sini, teman-teman. Apaan tuh? Yesus datang bukan sekedar untuk membayar perpuluhan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17. Dia bukan sekedar mentaati perintah, tapi dia sendiri adalah sumber dari segala yang kita persembahkan. Setelah salib, fokusnya bukan lagi ke berapa persen yang harus diberikan, tapi bagaimana hati kita dalam memberi. 2 Korintus 9 ayat 7. Gimana teman-teman, menurut kamu? Apakah Yesus harus bayar perpuluhan supaya kita bisa mengerti esensi memberi dalam iman? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.